Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa sahabat channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada perjumpaan kita kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda tanda-tanda keajaiban akan datang dalam hidup kita setelah kita melakukan amalan-amalan riyado-riyado seperti sholat tahajud ataupun amalan duha ataupun amalan sholawat dan amalan lain sebagainya, termasuk amalan sedekah dan amalan-amalan sholat wajib ataupun sunnah-sunnah yang lainnya. Jadi tanda-tanda itu pada mulanya bahkan akan melemahkan semangat kita. Semakin kita mendekatkan diri, Allah itu menguji kita dengan kesungguhan kita. Misalnya pada dasarnya kan kita ini manusia ini selalu lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi selagi kita dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat, kita lupa akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, sehingga kita mendapat ujian dari Allah, mendapat teguran, apabila hidup kita lagi berjaya, lagi senang, lagi sukses, kita lupa untuk beribadah kepada Allah, lupa untuk berterima kasih kepada yang memberikan rezeki kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan ujian, memberikan teguran kepada kita, yaitu dengan diberikannya kita musibah atau kita diberikannya kesulitan-kesulitan dalam hidup, atau yang lain sebagainya. Misalnya kita bekerja, kita diberhentikan, lagi karir kita lagi naik, atau lagi kerja kita lagi bagus, lagi sukses, tiba-tiba kita diberhentikan, ataupun usaha kita lagi meningkat, akhirnya usaha kita bangkrut, sehingga kita tidak dapat membayar kredit perusahaan, ataupun dalam bisnis juga, bisnis menanjak tiba-tiba anjlok. Itu merupakan teguran, Jadi kalau kita lupa akan kepada Sang Pemberi rezeki, maka Allah akan menegur kita dengan apa? Yaitu dengan kesulitan-kesulitan, dengan musibah kepada diri kita. Nah, setelah kita diberikan kesulitan, tentunya kita sadar, barulah kita sadar bahwa ini adalah teguran. Nah, mulailah kita bertobat, mulai kita bertobat, memohon ampunan kepada Allah, mulailah kita bangun malam, sholat tahajud, berikhtiar kepada Allah, memohon ampunan, meminta agar masalah diselesaikan, dengan cara kita bersolawat atau kita bersedekah, namun pada saat kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, Allah menguji kita, yaitu kita diberikan kesulitan. Ada yang pernah bilang, saya sudah sholat tahajud, tetapi kok masalah semakin banyak datang kepada diri saya. Ada juga yang bilang, saya sudah mengamalkan sholawat, tetapi kok masalah terus datang kepada diri saya, masalah tak kunjung habis, tak kunjung selesai. Saya sudah bersedekah, tetapi kok masalah tetap ada. Nah, saudara-saudaraku, hal ini janganlah melemahkan, janganlah melemahkan semangat kita, agar kita terus kita mendekatkan diri kepada Allah, Sebenarnya Allah itu menguji kita, apakah kita ini benar-benar atau bersungguh-sungguh untuk bertobat kepadanya, bersungguh-sungguh untuk menyesali segala kesilafan kita, yang selama ini kita lupa akan Allah, Nah, jadi kita kenali tanda-tanda bahwa keajaiban itu akan datang, yaitu berupa ini, berupa kesulitan, berupa musibah-musibah, atau berupa sakit, kita diberikan sakit. Karena setelah kita bertobat itu Allah memang menerima tobat kita, tapi Allah menguji kita,
apakah kita masih tetap dalam keimanan, yakin akan pertolongan Allah. Jadi jangan sampai kita berhenti di tengah jalan. Kebanyakan orang ya bertobat pada Allah, semakin dekat diri pada Allah, kok ujian-ujian semakin datang, terus berhenti. Akhirnya keajaiban itu tidak akan pernah datang. Akhirnya ya pertolongan itu tidak akan pernah datang. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya sekali lagi ya saya ingatkan ya, apabila kita dalam keadaan senang ya, dalam keadaan bahagia ya, kita lagi dalam masa kejayaan, kita lupa kepada Allah, kemudian kita diberi ujian ya dengan kesulitan-kesulitan, kemudian kita bertobat ya. Loh, kok semakin kita mendekatkan diri kok semakin banyak ujian-ujian itu ya. Kita jangan putus asa, jangan putus di tengah jalan ya. Allah akan menguji ya hamba-hambanya ya. Janganlah kata Allah ya, janganlah mengaku diri kamu beriman apabila kamu tidak bisa menyelesaikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya Allah menguji kita ya. Jadi setiap orang yang beriman itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi kadar iman kita, semakin besar ujian kepada kita ya. Jadi ibaratnya seperti ini ya. Rezeki itu datang ya pasti bersama bungkusnya ya. Seperti gini, seperti teori permen ya, kita pakai teori permen ya. Kita dikasih permen ya, pasti bersama bungkusnya ya. Apabila teman kita kasih permen tanpa bungkusnya, tentunya kita tidak akan mau ya. Begitulah ya, sebuah permen, kita dikasih permen, tentunya permen itu ada bungkusnya ya. Setelah kita buka bungkusnya, barulah terasa kenikmatan permen itu yang rasanya manis. Nah, seperti itulah rezeki ya, seperti itulah keajaiban rezeki ya. Jadi keajaiban rezeki itu datang kepada kita tentunya bersama bungkusnya. Bungkusnya tadi yaitu adalah ujian, cobaan, kesulitan ya. Maka kita harus kita ambil semua ya. Kita buka bungkusnya, bungkus rezeki tadi kita buka, yaitu berupa kesulitan ya. Kita buang bungkusnya, baru kita akan menikmatin permennya yang rasanya manis. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku ya, apabila di dalam kehidupan kita ya mendapat cobaan, mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita terima dengan ikhlas ya. Kita terima dengan ikhlas ya. Segala kesulitan itu insya Allah ya akan membuahkan hasil yang manis ya, yaitu rezeki ya. Di dalam surat Al-Insyirah ya ayat 5 dan 6 ya, Allah berfirman ya, sesungguhnya setiap kesulitan itu ada kemudahan ya. Di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron ya. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron ya. Sesungguhnya setiap kesulitan itu ada kemudahan ya. Di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah ya, sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang dicintai Allah, tentunya ya kita terima semua ujian, semua kesulitan, semua musibah, dan insya Allah ya kalau kita ikhlas menerimanya, maka Allah akan mendatangkan keajaiban rezeki kepada kita ya. Saudara-saudaraku ya, mungkin ya yang singkat ini yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat bagi para pemirsa, bagi teman-teman sahabat channel Cahaya Al-Qud ya. Saya tarik kesimpulan ya, jadi tanda-tanda keajaiban akan datang dalam kehidupan kita, dalam diri kita setelah kita mendawamkan ya, setelah kita melaksanakan ibadah seperti tahajud ya, ibadah sholat duha, ataupun ibadah sedekah, ataupun sholawat ya, yaitu tanda-tandanya ya Allah akan menguji kita ya,
Ujian itu berupa apa? Yaitu berupa kesulitan, berupa musibah, berupa sakit atau lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang sulit ya, itu adalah tanda-tandanya ya, kita terima aja dengan ikhlas ya. Insya Allah kalau kita jalani, kita terima dengan ikhlas ya, Allah akan mendatangkan kemudahan bagi kita, yaitu berupa keajaiban ya, keajaiban tahajud, keajaiban sholawat, keajaiban sedekah ya. Nah, saudara-saudaraku, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian saya ada kesalahan, kesilafan ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kefakiran dari ilmu pengetahuan saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sampai jumpa di video channel Cahaya Al-Quds yang lainnya yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.